Layanan ramah orang dengan HIV adalah program yang dijalankan baik itu rumah sakit maupun puskesmas untuk memberikan layanan terkait HIV kepada klien tanpa stigma dan juga tanpa diskriminasi. Puskesmas Gedong Tengen merupakan salah satu layanan kesehatan yang menjadi pionir untuk program layanan ramah ODIF yang ada di Kota Yogyakarta. Lantas, apa yang melatar belakangi dibentuknya Puskesmas Ramah Orang dengan HIV? Bagaimana pengalaman menjalankan layanan tersebut dan strategi apa yang diterapkan oleh Kepala Puskesmas untuk dapat menerapkan layanan ramah orang dengan HIV ini? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Tri Kusumo Bawono SE. Beliau adalah seorang dokter dan juga bertugas sebagai Kepala Puskesmas Gedong Tengen. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Prista? Baik, semoga dokter. Sehat selalu. Iya. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Baik, terima kasih. Selamat siang Sobat CD Bethesda. Saya Tri Kusumo mengucapkan terima kasih diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan beberapa hal tentang layanan di Puskesmas Gedong Tengen dan latar belakangnya, kemudian harapan-harapan yang nanti untuk bisa dikerjakan oleh teman-teman, bagaimana kita bersama-sama untuk menekan angka kasus HIV. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mendampingi teman-teman yang sudah terlanjur, sudah terpapar. Karena sisi humanis ini yang sangat penting. Oke, baik dokter. Dokter Tri ini adalah sosok yang kemudian membangun layanan ramah ODIF yang ada di Puskesmas Gedong Tengen. Apa yang kemudian melatar belakangi Dokter Tri? Kenapa Dokter Tri membuat konsep layanan ramah ODIF ini dan sejak kapan Dokter Tri? Jadi ketika 2004 kami ada beberapa teman dokter masuk di Puskesmas, saya kebetulan dapat di Gedong Tengen. Nah, ketika di awal dari Dinas Kesehatan saya menyampaikannya adalah daerah khusus. Karena ada pasar kembang, ada ngebong dan sebagainya. Waktu itu masih ada Sanggeran, Timbul Harjo. Nah, kemudian ketika 2005, 2006 Dinas Kesehatan mulai menunjuk 2 layanan puskesmas, yaitu ada di Gedong Tengen dan Umbul Harjo 1. Sebelum ini dibentuk, kami dilatih. Ada dokter, kemudian perawat, analis kesehatan, analis untuk lab, kemudian bidan, dan satu lagi konselor. Nah, kami bekerja satu tim, dilatih satu tim selama seminggu, sampai beberapa kali, dan yang terakhir adalah Desember tahun 2006. Karena 2007 di awal itu kita diminta untuk segera membuka layanan. Nah, awalnya Dinas Kesehatan itu memberi toleransi atau menganggap bahwa kita akan kesulitan membuka layanan ketika nanti akan ditulisi label puskesmas dengan HIV. Karena di beberapa layanan yang lain kan namanya masih nama-nama bunga. Betul. Kemudian angka dan sebagainya. Namanya masih disamarkan. Disamarkan. Kemudian dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, waktu itu ada Mbak Moa, Mbak Ganis, kemudian Mbak Hani. Kemudian menyampaikan ke kami akan uji coba di Puskesmas Gedong Tengen. Akan kami tulisi Puskesmas Gedong Tengen layanan untuk HIV, IMS dan sebagainya. Kira-kira respon masyarakat bagaimana? Ternyata tidak ada bedanya. Artinya mereka tidak ada yang takut, mereka paling hanya bertanya. Ternyata orang-orang itu tidak tahu HIV itu apa. Jadi begitu. Jadi kenapa itu dibuka? Karena penunjukan dari Dinas Kesehatan yaitu di Puskesmas Umbul Harjo 1 dan di Puskesmas Gedong Tengen. Karena ada daerah-daerah yang berisiko juga ya. Nah, jadi gini, Dinas Kesehatan itu punya program yang namanya Serosurvey. Serosurvey itu mencari perkembangan kasus HIV selama setahun di Indonesia, kemudian didelegasikan ke tingkat DIY, kemudian ke kota ataupun ke kabupaten. Nah, itu biasanya dipekerjakan di bulan Agustus, September, Oktober, November. Nah,
Hasil survei itu adalah bukan mencari siapa yang terkena, tapi berapa jumlahnya. Nah, Puskesmas Kedongtengan karena ada di daerah sentinel, daerah yang diawasi terus-menerus, seperti ada, mohon maaf, Pasar Kembang, Ngebong, Umbulharjo, waktu itu ada Sanggeran dan sebagainya. Kemudian dibentuklah puskesmas di Kedongtengan dan di Umbulharjo 1. Dengan harapan apa? Mendekatkan layanan ke tempat-tempat daerah sentinel atau daerah yang diawasi terus-menerus. Seperti Menara, bahwa di daerah sini adalah bahaya, bukan daerah bahaya ya. Bahwa di sini ada suatu tempat komunitas yang bisa menularkan penyakit HIV, IMS dan sebagainya. Oh begitu ya, Dok. Iya. Kalau konsep layanan yang ramah tadi, kalau itu kan HIV-nya ya, Iya. layanan HIV. Kalau yang ramah terhadap orang dengan HIV itu? Jadi sebenarnya konsepnya itu muncul begini. Setiap layanan itu kan tergantung pelayanan dari personalnya atau timnya ya. Iya. Ada yang sesuai dengan tupoksi, ada yang standar, ada yang ingin lebih atau mendekatkan pendekatan secara humanis, melihat sisi kemanusiaannya, tidak melihat penyakitnya. Nah, ketika awal dibuka itu, kami punya beberapa teman dari beberapa LSM. Sebetulnya kami tidak menganggap kompetitor, tapi mitra. Nah, ketika kita ditunjuk, bagaimana caranya nanti kita supaya dikenal. Awalnya begitu. Oke. Nah, awalnya supaya dikenal, kita bukanya itu jam 1 malam, jam 1 siang sampai jam 5 waktu itu. Jadi setelah jam layanan. Kenapa ada penugasan seperti itu? Teman-teman dari Dinas Kesehatan menganggap bahwa teman-teman yang dari Pasar Kembang dan Ngebong itu kalau kerjakan malam sampai pagi. Iya. Kalau diminta pagi nggak akan ada yang bisa bangun. Iya. Ternyata kebalik, ketika kami buka selama hampir setahun di siang hari, itu yang datang malah sedikit. Justru mereka datang di pagi hari. Kemudian kami sepakat, sekarang kita sesuai tupoksi, bekerja sesuai jam kantor, dan ada 2 layanan. Layanan di dalam gedung, yaitu pemeriksaan di puskesmas. Kedua adalah mobile klinik. Nah, di mobile klinik ini saya sangat beruntung. Di situ tim kami di Kedongtengan dapat Dr. Fitri Yamzam yang dari Kota Gede 1 waktu itu, Bu Hermin, kemudian satu lagi Pak Endri dari Puskesmas Kedongtengan sendiri. Kalau mobile klinik ini akan mendatangi teman-teman populasi kunci. Awalnya kita hanya diundang 1, 2 orang, 3. Tetapi kan kita tidak dikenal. Iya. Kami membuat strategi, membuat kartu nama, nomor telepon sebanyak-banyaknya. Setiap ada yang kami anggap dia tokoh atau bisa memengaruhi orang, bisa membawa pasien atau orang yang beresiko tinggi untuk diajak ke puskesmas, kami beri kartu namanya. Jadi ketika itu akhirnya kami membuat kemudahan. Bahkan ada teman-teman lain, kok Pak Tri seperti itu memanjakan pasien. Jadi akhirnya kami menyatukan visi dulu dan misi bahwa kita akan mempermudah akses. Pertama, orang yang mau tes HIV itu kan butuh mental yang kuat. Betul. Nah, ketika datang di puskesmas, dia ternyata tidak ada konselornya, kan konselornya hanya satu yang dilatih ya waktu itu ya. Satu. Padahal aturannya harus melalui konselor, ada pre-tes, tes dan post-tes. Visit itu kan begitu. Betul. Nah, ternyata tidak ada. Kami membuat terobosan, kita ambil darahnya dulu yuk. Ya, datang langsung kita ambil. Iya. Ketika darah sudah diambil, berarti kan pasien merasa meninggalkan darah di situ. Saya ingin tahu hasilnya. Besoknya datang ketemu konselor, dibalik pre-tes, tesnya sudah, langsung post-tes. Itu sebenarnya melanggar apa yang kita diajarkan oleh pelatih kita. Tetapi situasi harus seperti itu untuk ngakali bagaimana tidak harus ketemu konselor langsung. Ternyata efeknya sangat luar biasa, yang periksa semakin banyak. Kemudian kenapa kita harus ramah? Karena kami lihat orang-orang ini ternyata itu ingin diistimewakan, memang tanda kutip ya diistimewakan. Saya tuh nggak pingin lama di puskesmas, itu kan kesannya antriannya panjang. Iya, antriannya panjang. Kemudian layanannya, petugasnya galak. Kemudian sulit prosedurnya, harus A, B, C, D. Kita potong jalur itu. Nah, ketika ada orang sekali bilang, saya mau tes HIV, tapi tidak begitu. Saya mau tes cek darah. Langsung kita layani. Tanpa antrian. Iya. Nah, itu sempat jadi masalah, tuh pasien lain protes. Nah, ramahnya itu mulai di situ.
Kemudian ternyata di perjalanan itu ada beberapa teman yang belum siap dengan pasien-pasien HIV. Nah, kami harus kumpulkan itu. Kita buat konsep loh, ini manusia loh, punya perasaan loh. Coba dibalik kalau keluarga kita yang seperti itu. Itu buat teman-teman yang masih menolak. Denial ya. Nah, akhirnya teman-teman yang menolak ini akhirnya bisa menerima. Butuh waktu 1 sampai 3 tahun untuk bahwa tahu ya. Jadi contohnya ini Bu Nyoman gitu. Dok itu kayaknya HIV itu. Kok tahu ya? Sekarang pinter itu ternyata butuh 3 tahun. Nah, padahal orang HIV itu kan tidak kelihatan mukanya. Iya. Kecuali kalau sudah menuju AIDS. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kenapa kita harus ramah? Kita harus berbeda dengan tempat yang lain. Jadi begitu ceritanya, Mbak. Jadi tadi sudah termasuk strategi ya, dokter ya. Jadi mobile klinik itu mendekatkan layanan kepada masyarakat atau sasarannya, populasinya, populasi kunci, kelompok rentan. Kemudian tadi juga ada jam buka layanan yang kemudian ramah terhadap mereka supaya mereka bisa akses ke puskesmas begitu. Kemudian ada lagi mereka tidak ngantri tidak ambil antrian, jadi skala prioritas begitu ya untuk dapat akses layanan HIV di puskesmas. Termasuk bahkan jam pendaftaran sudah tutup pun kalau dia sudah datang akan kami layani. Oh, tetap dilayani ya, Dok ya. Karena kami sudah menyampaikan ke teman-teman, ingat ya, mereka datang ke sini itu butuh keberanian. Kalau ditolak dia nggak akan muncul lagi. Oke, luar biasa sekali ya, dokter ya. Oke, kalau terkait dengan layanan HIV yang ada di puskesmas, Dok, itu yang dilayani apa saja terkait dengan HIV? Ya, di awal kita 2006, 2007 itu yang pertama kita buat adalah untuk layanan VCT, Voluntary Counseling Testing, tes secara sukarela. Iya. Kemudian kedua IMS, infeksi seksual, kemudian pemberian rumatan metadon. Awalnya itu kita baru membuat konsep, mengumpulkan teman-teman pecandu itu 2007. Nah, teman-teman pecandu itu yang ngumpul nih, tapi tidak di launching. Nah, akhirnya 2009 baru launching pusat terapi rumatan metadon. Ada 3 ya. 1 VCT, IMS, tes HIV, kemudian IMS, infeksi seksual atau reproduksi, kemudian metadon, kemudian IPWL 2011. Kalau metadon itu bisa dijelaskan? Jadi gini, yang namanya metadon adalah zat substitusi pengganti narkotika. Iya. Bentuknya juga narkotika. Kerja obatnya 24 jam. Tujuannya adalah 1 untuk menghilangkan rasa sako, menghilangkan rasa nyeri, itu adalah analgesik. Kemudian yang ketiga, supaya yang bersangkutan tidak kembali lagi ke narkotika yang jenis suntik. Nah, makanya obatnya diminum. Di awal itu kita buka, dia kan harus minum setiap hari. Karena ketika dia dapat air seperti ini, dia harus diminum di depan petugas. Tujuannya apa? Ketika kami belajar ke Sanglah, ke Makassar, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Tanjung Priok dan sebagainya, ternyata ada beberapa kasus mereka itu dimasukkan di mulut, kemudian ketika tidak ada petugas dikeluarkan, diberikan ke temannya. Mereka menganggap itu tuh efeknya seperti obat-obat narkotika yang mereka gunakan, padahal enggak. Padahal tidak seperti itu. Nah, dia kerjanya kan 24 jam. 24 jam. Makanya kami harus buka setiap hari, termasuk waktu itu hari Minggu. Hari Minggu kita buka. Makanya kan tulisannya Puskesmas Gedong Tengen buka setiap hari kecuali hari kiamat gitu. Karena nggak ada liburnya. Iya. Karena hanya khusus melayani itu. Dan di awal-awal kita membuka metadon itu, teman-teman kami itu sangat antusias. Contohnya antusias begini. Ada 5 atau 7 pasien, yang 2 belum datang. Dia nggak datang, kita telepon nggak diangkat, kita antar kok ke rumah akhirnya. Karena kalau tidak ya sampai jam maghrib kita nggak akan tutup. Nah, sebetulnya juga ada latar belakangnya itu. Lebih baik kita antar. Kemudian kami sangat terbantu dengan datangnya teman-teman para penjangkau, teman-teman LSM. Mereka dengan sukarela itu menawarkan diri. Kami membantu mencari kasus baru, mendampingi untuk kasus metadon, kemudian HIV dan IMS. Itu metadon. Layanan berikutnya adalah institusi penerima wajib lapor. Itu sesuai undang-undang atau amanat tahun 2011 nomor 25 bahwa setiap pecandu narkotika wajib mendaftarkan diri atau melaporkan ke puskesmas atau layanan yang ditunjuk. Salah satunya adalah di puskesmas
Gedong Tengen. IPWL kita sudah atau institusi penerima wajib lapor. Nanti tujuannya begini. Kalau dia sudah melakukan melaporkan diri bahwa dia pecandu, ternyata nanti dia ada kasus dengan kepolisian, itu akan bisa meringankan hukumannya bahwa dia memang berniat untuk sembuh, bahwa ini memang masuk ke program IPWL. Jadi pemerintah itu tidak ingin, karena kalau penjara jadi penuh kan, supaya bisa direhabilitasi gitu loh kalau dengan IPWL. Kemudian berjalannya waktu tahun 2016 dimulailah pemberian ARV atau PDP. PDP kita ada di beberapa puskesmas ternyata. Awalnya ada 16 kasus yang datang. Tapi dengan berjalannya waktu teman-teman itu ternyata merasa di puskesmas, bukan kami yang beri cerita ya, cara penjangkau dan pendamping itu ternyata di puskesmas ini lebih simpel pelayanannya, lebih mudah mengaksesnya, tidak sesuai, tidak terlalu banyak, tidak kaku lah gitu. Akhirnya sampai sekarang sudah ada 368 yang diobati secara rutin. Banyak sekali ya dokter? Ya, alhamdulillah. Dari 16 sampai 300-an ya? Ya, dari 16. Setahun itu langsung naik menjadi 150. Nah, karena pelayanan kami mendekatkannya itu tadi. Kemudian itu jadi masalah ketika pasien-pasien PDP atau pemberi ARV ini kan dia kalau datang langsung dilayani. Pasien lain kan protes. Kami membuat strategi pendaftaran online sejak 2016 melalui grup WA untuk para pendamping. Jadi malam hari itu teman-teman ngirim foto KTP para pasien ini, para teman-teman ODIF. Ya. Supaya apa? Pagi itu sudah tersedia nih rekam medis. Jadi yang membuat layanan di puskesmas selama itu ketika proses daftar. Kemudian ini butuh waktu 5 menit. Iya. Diambilkan rekam medis 5 menit. Dipanggil lagi 5 menit. Nah, butuh waktu sekitar 20 menit sampai setengah jam. Iya. Baru bisa dia masuk ke ruang dokter. Nah, dengan adanya seperti ini dia langsung datang, langsung masuk. Tapi kita ada ruangan khusus. Iya. Dulu ketika ada resistensi atau pertanyaan dari pasien, penolakan, kenapa mereka dimanjakan, kenapa mereka didahulukan. Wah, kami harus berbuat strategi nih. Setiap ada pertemuan di wilayah kami sampaikan bahwa mereka adalah pasien-pasien penyakit menular. Titik loh ya. Iya. Yang penyakit menular ya? Tok. Kalau batuk-batuk nanti ketularan batuknya loh. Begitu bahasanya. Tapi saya tidak menyampaikan bahwa dia pasien HIV. Karena kita tidak mungkin membuka bahwa ini adalah HIV. Betul. Jangankan masyarakat, teman-teman nakes saja tidak semuanya siap. Wah, ini teman HIV, ternyata ada pasien HIV ya. Itu bingung. Nah, akhirnya layanan yang diberikan kepada mereka saya ulang ya, dari tes HIV, IMS, kemudian IPWL, pemberian ARV atau PDP. Ada lagi layanan? Nah, yang terbaru ini adalah PrEP atau pemberian obat PrEP ya, pencegahan untuk profilaksis. Jadi tujuannya seperti ini, kalau pemberian obat seumur hidup kepada orang yang beresiko tinggi, contohnya saya punya pasangan laki-laki, contohnya loh ini pasangan saya ternyata HIV, pasangan saya tidak, tapi saya masih aktif di kontak seksualnya tanpa memakai pengaman, tanpa memakai kondom, bahkan jangankan dengan laki-laki, dengan perempuan pun ya, dengan pasangan perempuan. Nah, ini kan beresiko ketularan karena penularannya melalui 3 cairan toh, cairan kelamin, bisa mani, mani, cairan vagina dan darah. Nah, mereka minum obat itu, efektivitasnya adalah 96%. Tapi diminum setiap hari seperti pemberian ARV atau obat HIV. Oke, berarti layanannya cukup lengkap ya dokter? Alhamdulillah lengkap. Termasuk untuk Viralut kita memberikan rujukan ke rumah sakit. Justru di tempat kami bisa memberikan rujukan ke rumah sakit maupun ke balai Labkes yang ada di Pelunggung Gading ke selatan itu. Oke, Dokter Tri ini juga memiliki kedekatan dengan kelompok rentan atau orang dengan HIV. Bahkan kalau kita lihat di sosial media itu ya, Dokter Tri sempat dijuluki sebagai dokter idola mbak-mbak pasar kembang gitu. Kenapa bisa dijuluki seperti itu, Dok? Itu jadi gini ya, ada ceritanya. Ketika ada kasus di Doli dibubarkan, saya masih ingat sekali itu. Doli dibubarkan, kemudian benar-benar bubar, ditutup oleh Bu Risma. Mereka kan bubar. Kemudian di Pasar Kembang ini resah.
mereka itu ingin bahwa Pasar Kembang jangan dibubarkan. Mereka minta tolong keamanan, stakeholder yang lain, tokoh-tokoh masyarakat. Dan waktu itu ada Mbak Ganis juga hadir di situ. Dari KPA hadir, kemudian dari ada anggota dewan, karena warga situ anggota dewannya. Kemudian ada Pak Lurah, kemudian ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek. Sebetulnya kita mau hadir itu ragu-ragu, nanti kita dikira mendukung, mohon maaf ya, prostitusi. Tetapi yang kami pikir adalah sisi manusianya. Kita mendukung kalau ini nanti dibubarkan, wah kami sulit ini mencari atau melacak orang yang sakit ini. Atau kedua, kenapa kami diundang? Kami harus menghormati yang undang. Saya waktu itu hadir. Saya bicara di terakhir, saya masih ingat. Semua bilang bahwa Pasar Kembang tidak dibubarkan karena Pasar Kembang itu tidak ada. Yang ada Jalan Pasar Kembang. Itu salah satu komentar dari tokoh masyarakat. Kemudian anggota dewan menyampaikan bahwa memang di sini tuh tidak ada prostitusi, yang ada losmen sama karaoke. Ya, semua memberi argumen masing-masing bahwa tolong di sini jangan dibubarkan. Nah, saya terakhir waktu itu bicara. Nah, dengan gaya bicara saya tidak ngomong apa-apa. Mbak, masih ingat nggak ketika kami setiap bulan datang ke sini? Kenapa yang hadir cuma 2-3 orang? Setelah ada kasus seperti ini minta dibubarkan. Mbok, ya kami dibantu. Kalau ada pemeriksaan datang, biar nggak dibubarkan, saya ngomong begitu. Nah ternyata mereka merespon, tapi di situ banyak wartawan. Nah terjadi interaksi dengan para mbak-mbak waria itu, mohon maaf waria, dengan mbak-mbak yang ada kerja di situ. Nah interaksinya itu seperti teman. Nah kemudian besoknya ada viral tuh di Twitter dan sebagainya, muncul dokter idola Pasar Kembang. Karena setelah bubaran itu, saya pulang dicegat teman-teman wartawan. Dicegat saya, ditanya kenapa bekerja di sini, kenapa membantu seperti ini. Saya jawab, ya seperti saya menjawab seperti ya apa yang saya tahu saya jawab. Nah, cara menjawabnya seperti itu. Jadi bukan saya menjuluki, wartawan yang nulis. Itu kan bahasa jurnalis ya supaya dibaca. Dan itu sempat viral itu di Twitter. Waktu itu IG belum terlalu banyak ya. Iya. Di surat kabar pun juga banyak ya. Akhirnya itu berarti di 2012-2013an. Berarti Dokter Tri juga sebetulnya melindungi mereka dan ingin secara aktif terlibat begitu ya. Kemanusiaannya pun juga muncul begitu ya. Supaya mereka masalah kesehatan ini menjadi prioritas begitu. Jadi kebetulan begini. Saya itu pernah dilatih dokter keluarga, kedokteran keluarga. Kedokteran keluarga itu ada 3 konsep. Personal care, continuing care, dan komprehensif. Personal care itu menganggap pasien itu seperti teman. Kita tidak melihat ini sosoknya. Mbak Prista ini punya sakit jerawat gitu. Enggak, kami bisa lihat sosoknya sebagai manusia. Kemudian secara komprehensif itu menyeluruh. Kita pendekatannya adalah dari promotif dan preventif. Makanya penyuluhan, preventif dan sebagainya. Continuing itu ada berkelanjutan. Nah, kami tidak pelit membagi nomor telepon dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami dan teman-teman, terutama saya sendiri, saya selalu menganggap bagaimana kalau dia terkena HIV, saya membayangkan keluarga saya kena HIV seperti itu, diperlakukan seperti teman-teman melakukan, kan tidak mau. Makanya kami melakukan mereka secara sebaik-baiknya, secara manusiawi. Tidak membedakan gitu ya. Tidak membedakan. Makanya kami tidak pernah nanya, Mbak HIV apa tidak? Kami tidak pernah. Bahkan teman-teman penjangkau kami yang ada di puskesmas yang stay di tempat kami tidak pernah tahu statusnya kok. Dan tidak pernah tanya. Karena untuk apa? Ya kan nggak ada bedanya. Yang penting memberikan layanan yang terbaik gitu ya dokter ya. Kebetulan pendamping ini minta tolong, ada orang yang ini kemungkinan ketularan HIV. Wah ternyata istrinya marah. Ada seorang laki-laki. Wah saya ini seorang waria sebetulnya, tapi istri saya nggak tahu. Saya LSL, saya ya dengan sama-sama laki-laki. Tapi nanti tolong ya di depan istri saya seolah-olah saya pengguna narkotika. Ya kayak gitu. Nah itu pendekatan-pendekatan seperti itu. Ada lagi suami istri, yang satu dari Madura. Suaminya kerja di salah satu perusahaan BUMN. Dia ternyata ketika screening ketemu dia HIV. Nah dia ngomong ke saya sebelum istrinya masuk, saya kalau sampai ketahuan saya gonta-ganti pasangan,
bubar keluarga saya. Yang kami pikir adalah itu, bagaimana seorang suami istri yang salah satu sudah HIV, jangan sampai ditinggal pasangannya hanya karena dia HIV. Nah, yang kasus pertama yang dipukuli istri itu ternyata 3 bulan kemudian dia ada telepon saya, si H ini yang mana sekarang saking banyak yang didampingi kan, saya yang dipukuli istri itu loh. Oh iya, saya ingat. Nah, sekarang ketika kami melihat orang-orang yang kami dampingi itu yang dulu kemudian dia terpapar HIV, sekarang hidupnya lebih berkualitas. Dia ingin bermanfaat untuk teman-temannya. Jadi HIV itu bukan akhir segalanya, ternyata malah itu batu loncatan atau pintu masuk harapan baru dia untuk merubah jalan hidupnya. Nah, kemudian yang cerita yang kedua tadi, yang suami istri orang Madura. Orang Madura ketika kami tes anaknya yang umur 2 tahun, istrinya tuh bilang di kampung halaman saya di Madura sana, itu ada yang seperti itu, suaminya meninggal di HIV, langsung dikucilkan. Gak ada yang mau berinteraksi. Saya tidak mau seperti itu. Saya bayangkan kalau dicarok gimana ini. Akhirnya kami ketemu para teman-teman pendamping, naik ke atas bersandiwara. Seolah-olah, halo bro, wah ini teman-teman saya ketemu dia, ini di kafe di sebagainya. Kami sering makin narkotika bareng. Nah, taunya istrinya suami ketularan HIV dari narkotika. Padahal bukan, karena dia gonta-ganti pasangan. Jadi kadang-kadang kita tanda kutip membohongi pasangannya itu untuk menyelamatkan hidup rumah tangganya, supaya bisa saling mendukung sampai menyentuh sosialnya juga Dok ya. Pelayanan HIV kalau mengobati itu adalah masih bisa standar ya, kita obati ini sakit, tetapi dampak sosialnya ini loh yang kadang-kadang masih ditinggalkan oleh teman-teman nakes dan yang lain. Oh, seperti itu ya dokter ya. Kemudian ini dokter, karena puskesmas Gedong Tengen itu komprehensif ya, dan juga kemudian ada konsep layanan yang ramah terhadap orang dengan HIV. Nah, itu tanggapan teman-teman orang dengan HIV dan juga kelompok-kelompok rentan terhadap layanan yang diberikan itu seperti apa, Dok? Ya. Ini dari petugasnya atau dari masyarakat? Dari masyarakatnya, orang dengan HIV-nya. Dan juga kelompok-kelompok rentan yang kemudian mengakses layanan di puskesmas Gedong Tengen. Oh ya, kalau dari cerita mereka menyampaikan ke para pendamping dan sebagainya, mereka merasa nyaman. Merasa nyaman. Kemudian mudah ngaksesnya, tidak berbelit-belit. Kemudian apa yang dia inginkan akhirnya sudah terwujud. Contohnya dia VCT, tes HIV, dia positif, langsung diobati. Sekarang kan langsung diobati, nggak perlu nunggu CD4 atau kekebalannya berapa. Karena kalau nunggu CD4 keburu hilang, langsung diobati. Nah, ternyata mereka nyaman karena tidak harus ngambil sendiri. Bahkan kita berikan 2 bulan sekali juga pernah ketika COVID itu. Karena kan sulit. Iya, betul. Nah, kalaupun kita kehabisan stok obat, kita dibantu puskesmas lain, pinjam ke puskesmas lain. Jadi ada kerjasama antar puskesmas juga untuk stok obat. Ya. Dari Mantri Jeron, Tegal Rejo, Mularjo 1 itu teman-teman di bagian farmasi itu sangat dekat. Ya, kita tidak ada merasa kalau dipinjam kemudian dari rugi itu enggak. Iya. Karena kita kan satu keluarga besar di Dinas Kesehatan. Iya. Dan tadi juga layanan ramah terhadap orang dengan HIV ini juga perlu juga dukungan dari tadi LSM, teman-teman penjangkau, pendamping begitu ya, supaya layanan ini juga semakin diperkuat oleh mereka gitu. Jadi gini, kami kalau tanpa mereka, kami itu bukan apa-apa. Kami bukan apa-apa. Jadi teman-teman pendamping, penjangkau ini sangat penting bagi kami. Kami punya layanan, kami punya fasilitas lengkap, atau di tempat lain punya fasilitas lengkap. Tanpa promosi dan tanpa iklan bahasanya ya, orang tidak akan tahu. Justru yang mempromosikannya adalah teman-teman pendamping atau penjangkau ini tadi loh. Datang saja ke sana, datang aja ke sana atau ke Gedong Tengen atau ke tempat lain, ke Mantri Jeron dan sebagainya. Dan kami sangat berterima kasih ini di kesempatan ini pada teman-teman penjangkau, pendamping yang sudah mengajak teman-teman yang rentan ke Puskesmas Gedong Tengen sehingga apa yang kita inginkan bisa terwujud, yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang bersangkutan, kemudian status sosialnya juga tidak terganggu karena didampingi secara
komprehensif ya, dan kontennya yang berkelanjutan. Jadi satu orang ini ketika sudah punya pendamping, contohnya dengan Mbak Mahda, dia akan selalu konsultasi terus dengan Mbak Mahda. Jadi seperti itu. Pendamping itu sangat dibutuhkan. Selain itu Dok, kita juga perlu dukungan dari pemerintah ya. Nah selama ini yang dilakukan Dr. Tri dalam rangka membangun dukungan dari pemerintah itu seperti apa? Kemudian bentuknya apa saja sih Dok? Oh ya, terima kasih. Pemerintah itu kan mulai dari RT, RW, pemerintah itu ya, kepanjangan. Pak RT, Pak RW, kemudian dari Kelurahan Siaga. Kelurahan Siaga itu kan suatu lembaga di bidang kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan begini. Kemampuan masyarakat mampu mengatasi kegawat daruratan secara mandiri menuju kelurahan yang sehat. Itu Kelurahan Siaga. Di situ salah satunya ada kader untuk HIV yang dilatih oleh KPA dan sekarang oleh Sidi Bethesda. Ya, kemudian oleh Bu Lurah. Kemudian Pak Mantri, kemudian stakeholder yang lain. Mereka sangat membantu dukungannya. Bentuk dukungannya itu memberi fasilitas tempat, memberi dukungan ketika kami ada permasalahan, mereka akan ikut terjun ke situ. Kemudian naik ke tingkat kota. Di situ Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bu Kepala Dinas dan lain sebagainya itu sangat mendukung. Bu Kabid, ketika kita ada kesulitan, kita akan sulit masuk ke tempat sana, mereka akan membantu, termasuk memberikan surat keputusan atau wewenang buat kami untuk melakukan pekerjaan ini. Termasuk memberikan obat-obatan atau fasilitas yang dibutuhkan teman-teman ODIF ini tadi. Ya. Kalau dukungan anggaran mungkin dari Dinas Kesehatan apakah ada Dok? Ya, Dinas Kesehatan selalu menganggarkan itu, mulai dari DIY maupun kota. Kemudian kalau kami tinggal menggunakan fasilitas itu, bentuknya barang, obat-obatan, obat kitnya, alat-alatnya, kemudian termasuk tetek mengek yang lainnya. Ya, tapi tidak berupa uang. Oh seperti itu, lebih ke logistiknya. Ya. Mungkin ada cerita lucu juga ya Dok ya, yang menarik kemudian yang bisa diceritakan oleh Dr. Tri nih, yang memberikan layanan, yang sudah bertahun-tahun memberikan layanan HIV dan AIDS di Kecamatan Gedong Tengen. Gitu ya. Oh yang pertama ketika kami ada layanan ini, itu kan di malam hari ada teman waria telepon. Kemudian telepon, halo bisa ketemu Dr. Tri, gitu kan udah malam. Oleh orang-orang yang terima di rumah, jawabnya gini, nak dari siapa? Saya sebutkan namanya ya, Mbak Wulan. Mbak Wulan laki-laki, padahal suaranya kan dari Mbak Wulan, ternyata waria. Nah semenjak ada kasus seperti itu, sampai 3 kali terus ditutup. Dikira hanya goda. Ternyata benar-benar mau membawa orang yang mau tes HIV sesama waria. Itu pertama. Itu bagi kami lucunya karena apa? Mbak Wulan sampai sekarang juga masih sehat, masih segar. Dan kalau ingat itu saya ingat di rumah. Jadi ada aturan, kalau ada telepon di malam hari, bapak yang harus terima. Anak-anak nggak boleh, orang lain nggak boleh. Gitu. Harus saya terima sendiri. Terus kemudian telepon rumah ya itu ya. Telepon rumah waktu itu. Kan kita membuka akses seluas-luasnya waktu itu. Nomor rumah kita beri, nomor handphone kita beri. Terus yang kedua, ada seorang laki-laki datang begini. Dia ternyata LSL. Ya, Dok, kami nyaman di sini loh. Mengakses kenapa? Kata teman-teman dokter sama dengan kita. Maksudnya dokter kan gay gitu. Saya mau bilang, bener saya bilang gitu. Enggak. Saya bilang gini, enggak Mas, saya udah punya anak, punya istri, atau punya anak, punya pasangan gitu. Ternyata dia juga ngomong gini, saya juga punya istri, punya anak gitu. Ya gimana ya? Ya saya hanya tertawa saja. Ya sudahlah, terserah jenengan sak bahagiamu Mas. Gitu. Jadi lucu ya kalau misalnya dokter memberikan pendampingan kepada teman-teman ini ya. Karena teman-teman kebanyakan transpuan, kemudian banyak yang tadi ya lelaki, seks lelaki seperti itu. Nah ini Dok, kita lihat kasus HIV nih. HIV kan cenderung lebih kepada ibu rumah tangga ya yang tinggi. Kemudian mengikuti berikutnya adalah anak-anak. Ini kebanyakan juga sekarang naik ya kasus anak dengan HIV positif begitu. Tanggapan dokter seperti apa ya melihat angka kasusnya mulai naik gitu? Ya, sebenarnya kasus naik ini kan bukan kasus yang naik ya. Kalau menurut saya adalah akselerasi pencapaian atau pencarian kasus.
Iya. Jadi contoh begini, di satu tempat itu tidak pernah dilakukan tes HIV, ya, tidak akan ketemu. Iya. Tapi semakin banyak layanan, semakin banyak yang ketemu. 2014 di kota, setiap ibu hamil wajib dites HIV. Mau tidak mau harus diambil darahnya. Ternyata banyak yang ketemu. Nah ini lucunya, di beberapa puskesmas itu ternyata tidak siap dengan petugas atau tim HIV. Dia tidak berani menyampaikan pada yang bersangkutan. Nah kami selalu siap. Dan ternyata konselor kami ini punya strategi. Kalau datang ke suatu puskesmas lain, itu ibu-ibu rumah tangga loh ya. Jadi kenapa ini tinggi? Karena ada program itu. Setiap ibu hamil wajib dites. Jadi capaiannya jadi kelihatan tinggi. Kemudian ketika dia ternyata HIV, jangankan puskesmas lain, puskesmas kami pun yang bidannya belum dilatih waktu itu 2013, 2013. Saya masih ingat tangannya gemetar ini. Ternyata HIV gitu. Ya sudah saya sampaikan sendiri. Ketika saya sampaikan, teman-teman bidan saya minta di belakang yang bersangkutan. Bu, gini ya cara menyampaikan, nanti dilihat ya. Mbak, mohon maaf Mbak, jenengan ketika dites ternyata HIV. Apa responnya? Saya udah tahu gitu. Loh, kok udah tahu? Iya, saya minum obat malah saya sembunyikan. Kok bisa? Karena sekarang saya nikah lagi. Kalau suami yang baru tahu kan nanti saya ditinggal. Sampai seperti itu. Iya, akhirnya ketika proses kelahiran di Sarjito, bidan saya itu mau lari ke sana karena ini nggak mau bilang ke dokternya. Mau bilang ke dokternya yang di Sarjito. Akhirnya apa yang terjadi? Bayinya ikut reaktif, ikut positif. Dan akhirnya sembuh selamanya, selisih sebulan 2 bulan. Akhirnya meninggal dunia. Nah itu kan terlambat. Jadi tanggapan saya adalah bukan negatif ya. Kenapa kemudian perilakunya menjadi semakin meningkat? Tetapi karena capaian atau pemeriksaan yang semakin banyak, itu akan semakin banyak ketemu. Jadi begitu ya dok ya, semakin banyak penemuan kasus artinya kasus itu juga semakin muncul begitu. Kalau kita lihat tadi bahwa Dr. Tri juga menyampaikan bahwa ada program khusus, layanan khusus untuk ibu hamil kemudian di screening sehingga ini berdampak pada peningkatan kasus ibu rumah tangga. Dan tambah satu lagi, semakin banyaknya puskesmas yang melakukan pemeriksaan. Sekarang hampir semua puskesmas di kota bisa, di tempat lain juga bisa. Oleh karena itu temuannya kan semakin banyak. Dan juga ada penjangkau tadi ya dok, yang kemudian peduli dan menjangkau teman-teman yang berisiko untuk tes HIV di layanan kesehatan gitu. Oke, yang terakhir ini dok, pesan yang ingin Dr. Tri sampaikan kepada Sobat CDB TESDA. Apa sih yang ingin disampaikan? Seperti itu. Mari silakan dokter. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman semua, Sobat CDB TESDA, mari kita berjalan seiringan, bergandengan tangan. Kita membuat program atau menjalankan program pencegahan HIV ini secara komprehensif, menyeluruh. Mulai dari orang-orang yang peduli maupun kita mulai ngajak kader-kader kesehatan yang ada di wilayah. Kemudian anak-anak remaja pedulilah dengan hal seperti ini karena ingat masa depan kita itu kita yang menentukan. Jadi kita harus benar-benar hidup dengan baik. Dengan baik itu maksudnya jauhi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi itu belum waktunya nikah kita sudah melakukan kontak yang hal tidak diinginkan atau tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, jangan diberi stigma orang-orang yang sudah menderita HIV, karena siapa tahu keluarga kita juga akan ada yang seperti itu. Terakhir Mbak, jauhi virusnya, jangan orangnya, dan ingat bahwa apa yang kita kerjakan semoga dapat pahala dari yang di atas. Luar biasa sekali ya dokter ya. Oke, Sobat CDB TESDA, hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali diskusi dari layanan ramah orang dengan HIV yang dilakukan oleh Puskesmas Gedong Tengen. Dan kali ini kita sudah mendapatkan banyak kesimpulan. Yang pertama, layanan ramah orang dengan HIV adalah program yang dilakukan oleh Puskesmas yang bertujuan untuk mendekatkan
layanan yang lebih manusiawi dan mudah diakses oleh orang dengan HIV dan kelompok rentan. Kemudian yang kedua, membangun kedekatan antara petugas medis dengan kelompok rentan dan orang dengan HIV adalah kunci penting agar layanan ramah orang dengan HIV ini bisa berjalan secara maksimal. Dan yang ketiga, perlunya dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi lintas sektor agar layanan ramah orang dengan HIV ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Tri yang berkenan hadir memberikan sharingnya. Semoga apa yang disaringkan ini bermanfaat bagi Sobat Sidi Bethesda semuanya. Terima kasih Dok. Amin, sama-sama. Semoga Dr. Tri selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Dan juga kami berterima kasih kepada Sobat Sidi Bethesda yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Saya Prisa, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi. Semua setara, akhiri AIDS.